Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang kita muliakan para ustazah, yang kita cintai segenap kaum ibu serta saudari-saudari dan seluruh akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah saya sekeluarga di kota suci Mekah sehat walafiat. Semoga semua yang hadir di tempat ini selalu dalam keadaan sehat dan berkah. Saya sekeluarga senang sekali dengan dibukanya kembali majlis taklim rutin bulanan ini di Markas Syariah Petamburan. Semoga majlis ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan saya ibu-ibu tetap semangat untuk menuntut ilmu. Dan untuk khusus yang sedang sakit, kita doakan agar lekas sembuh. Teristimewanya Ibu Ustazah Tati, istri Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, yang sejak Ramadan hingga kini masih terbaring sakit. Mudah-mudahan sehat kembali seperti sedia kala. Sekian sambutan saya ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Syihab akan membawakan qasidah Tola'al Badru Alaina. Saya harap semua ibu-ibu tercinta bisa mengikuti qasidah ini bersama-sama agar lebih berkah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada'i wajaba syukru alayna mad'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'i jita syaraftal madina marhaban ya khaira da'i tala'al badru alayna min thaniyatil wada'i wajaba syukru alayna mad'a lillahi da'i in jabartum kasra qalbi antumu ahlu zimami aw hajartum ya habaib fa'ala dunya salami tala'al badru alayna min thaniyatil wada'i wajaba syukru alayna mad'a lillahi da'i qalat aqmarud dayaji kulli arbabil gharami kullu man ya'shaq Muhammad fi amanin wa salami tala'al badru alayna min thaniyatil wada'i wajaba syukru alayna mad'a lillahi da'i wa habibi wajnatahu wardatani kan dihani wa duhu'ul ayni tajri misla amtaril ghamami tala'al badru alayna min thaniyatil wada'i wajaba syukru alayna mad'a lillahi da'i arsalallahu ilayna
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada segenap para ustazah dan segenap para ibu-ibu, para akhwat, dan seluruh yang hadir pada majlis yang penuh keberkahan ini, saya sampaikan terima kasih dan juga sekaligus apresiasi penghargaan yang tinggi kepada seluruh jamaah yang pada hari ini telah menyempatkan diri untuk hadir dalam pembukaan kembali majlis taklim rutin bulanan di Markas Syariat Petamburan. Saya sekeluarga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangga kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini, walaupun kami saat ini masih ada di tanah suci Mekah, tapi ternyata semangat ibu-ibu untuk menuntut ilmu dan begitu juga semangat ibu-ibu untuk bersilaturahim dengan sesama jamaah di majelis ini tetap tinggi. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, dalam kesempatan pembukaan majelis taklim rutin bulanan di Markas Syariat Petamburan ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap ibu-ibu sekalian yang sangat saya cintai dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita walaupun berjauhan tapi tetap saling mendoakan. Saya sekeluarga yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah tentu sudah seyogianya untuk selalu mendoakan ibu-ibu semua dan seluruh yang hadir di majelis ini agar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, disembuhkan penyakitnya, dan dikabulkan segala hajatnya, serta mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, begitu juga ibu-ibu yang hadir di sini semua. Nah, jangan lupa untuk juga mendoakan kami dari kejauhan. Nah, agar kami sekeluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mendapatkan semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan kesabaran serta ketegaran dan ketabahan di dalam menghadapi segala ujian, dan semoga Allah memberikan kemenangan kepada kami sekeluarga, begitu juga kepada seluruh jamaah yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ibu-ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa doa itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, sumsumnya ibadah, intisarinya ibadah. Manakala seseorang membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai tempat menggantungkan segala hajat dan keperluannya. Allahus Samad. Dan pengakuan ini merupakan satu ibadah yang luar biasa, dan sekaligus pada saat yang sama begitu seseorang berdoa, dia mengakui akan kelemahan dirinya, kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung lagi Maha Suci. Maka itu doa disebut sebagai mukhul ibadah, sumsum atau otak atau intisari daripada ibadah. Nah, kemudian di hadis yang lain disebutkan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Jadi jangan pernah putus asa di dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa itu senjata kita semua. Doa itu senjata bagi kesulitan kita, kesusahan kita, kesedihan kita, kegalauan kita. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah.
Nah, di mana Allah nyatakan dalam ayat ini, wasta'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan dengan doa. Karena salah satu arti salat atau arti dasar daripada kata salat adalah doa. Jadi Allah perintahkan kita semua untuk memohon pertolongannya dengan sabar dan dengan berdoa. Tentu dengan tetap menegakkan sholat 5 waktu, jangan pernah kita tinggalkan. Jadi doa itu adalah senjata kita semua. Jangan pernah lupa untuk kita mendoakan diri kita, keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, orang-orang tua kita, dan juga guru-guru kita, dan siapapun yang berbuat baik kepada kita. Doakan mereka, karena doa itu merupakan intisari ibadah, dan doa itu merupakan senjata daripada tiap orang yang beriman. Dan doa juga merupakan pintu gerbang kita untuk memohon segala pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, la yuraddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa, yaitu yang menolak atau mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan berdoa. Karena yamhullahu ma yasha, Allah bisa merubah, menghapus apa saja yang Allah kehendaki. Karena itu, kalau kita merasa ada hal-hal yang tidak baik menimpa kita, atau hal-hal yang tidak baik yaitu dialami oleh diri kita, maka mohon kepada Allah agar diubah yang tidak baik menjadi baik. Karena Allah yang maha untuk mengembalikan semua keadaan dan menghapus segala ketidakbaikan menjadi kebaikan untuk kita semua. Nah, khususnya ibu-ibu yang saya cintai semua, doa untuk saudara kita yang jauh dari kita, yang ada di belakang kita, yang kita doakan tanpa sepengetahuannya, kita doakan di dalam kesunyian kesendirian kita doakan tidak di depan yang bersangkutan. Itu salah satu doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkenaan dengan ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, yang bersumber dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Sayyiduna Abdullah ibnu Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana disebutkan bahwa Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, nah, beliau mengatakan, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu da'awatin la turad, da'watul haj hatta yasdur, wa da'watul ghazi hatta yarji, wa da'watul mazlum hatta yunsar, wa da'watul marid hatta yubra, wa da'watul li akhihi bil ghaib. Asra'u haula'i ijabatan da'watul li akhihi bil ghaib. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalaga ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Luar biasa. Dalam hadis ini, ibu semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Nabi mengatakan khamsu da'awatin la turad. Ada 5 doa yang tidak ditolak. Sekali lagi, ada 5 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, da'watul haj hatta yusdur, yaitu dakwah daripada orang yang sedang melaksanakan haji sampai selesai ibadah hajinya. Jadi kalau orang menunaikan ibadah haji, di dalam kesibukannya, di dalam melaksanakan manasik hajinya, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai dia berangkat keluar dari pintu rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji sampai dia kembali ke rumahnya, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau kita tahu ada kerabat kita, famili kita, teman-teman kita, orang di kampung kita yang ingin berangkat haji, jangan lupa kita datang silaturahmi, minta doanya. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana dalam satu hadis diceritakan, tatkala Sayyidina Umar ibn Khattab meminta izin kepada Nabi untuk melaksanakan umrah, kemudian diizinkan oleh Nabi. Sebelum Sayyidina Umar jalan, apa kata Nabi kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar,
la tansana min du'aik. Hai Umar, jangan kau lupakan kami daripada doamu. Subhanallah. Subhanallah, kita tahu padahal Nabi begitu mulia, Nabi begitu agung, Nabi tidak butuh doa siapapun karena Nabi sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan keselamatan, jaminan kebahagiaan, jaminan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh pun demikian rupa, Nabi tetap dengan penuh tawadu meminta kepada Sayyidina Umar yang akan melaksanakan ibadah umrah agar tidak lupa mendoakan beliau dan para sahabat yang lain yang ada di kota Madinah. Subhanallah. Nah, ini satu contoh yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi yang sudah seyogianya kita sebagai umatnya untuk mencontohnya. Nah, maka itu Ibu, sekarang ini kita tahu lagi musim ibadah haji, kloter pertama, rombongan haji Indonesia sudah berangkat. Masih banyak kloter-kloter lain yang akan berangkat. Tengoki silaturahim kepada saudara-saudara kita akan berangkat haji, minta doanya. Nah, kenapa? Karena dakwatul haj, karena dakwanya orang yang menunaikan ibadah haji, mulai dari beliau berangkat sampai pulang, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kata Nabi, doa yang tidak ditolak, wa da'watul ghazi hatta yarji. Dan doa pejuang yang sedang berjihad, berperang di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi kalau ada orang berangkat jihad, mulai dari dia berangkat jihad sampai dia kembali ke rumahnya, maka doanya juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ibu-ibu sekalian, jangan lupa untuk juga meminta doa kepada mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah. Contoh, saudara-saudara kita yang berjihad di Palestina, perang melawan orang-orang Yahudi, mereka membutuhkan bantuan dari kita, kita kirimi bantuan. Apakah itu bantuan untuk obat-obatan, untuk pakaian, untuk makanan, atau bantuan untuk keluarga mereka, untuk anak-anak yatim yang ditinggalkan mereka, atau untuk janda-janda yang ditinggalkan oleh mereka, atau untuk keperluan mereka saat bertempur melawan musuh. Nah, kita kirim lewat lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini. Ibu-ibu bisa kirimkan sedekahnya, infaknya, amal jariahnya, yaitu lewat organisasi-organisasi Islam yang memang menyalurkan bantuan tersebut ke para mujahidin yang ada di Palestina. Termasuk ibu-ibu bisa menyalurkannya lewat Front Pembela Islam atau lewat Hilal Merah Indonesia yang kesemuanya mengumpulkan dana bantuan untuk para mujahid di sana. Nah, jangan lupa para mujahid tersebut begitu mereka mendapatkan bantuan dari umat Islam di Indonesia, mereka akan mendoakan. Mereka akan mendoakan bukan hanya sekedar berterima kasih, tapi mereka akan mendoakan kepada Allah, yaitu agar orang-orang yang membantu mereka, peduli kepada mereka, diberikan yaitu daripada segala kemudahan hidup dan kebahagiaan. Nah, ini sangat penting sekali karena doa mereka itu yang berjihad di jalan Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kejar doa-doa semacam itu, doa orang yang melaksanakan ibadah haji, doa orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, kemudian yang ketiga kata Nabi, doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah da'watul mazlum hatta yunsar. Yaitu doa orang yang dizalimi sampai dia mendapat kemenangan. Artinya sampai berhenti kezaliman atas dirinya. Jadi siapapun manusia kalau dizalimi, hati-hati. Doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini, Bu? Nah, yang paling bisa kita ambil di sini adalah jangan sembarangan kita menzalimi orang lain. Karena kalau kita zalimi dia sakit hati, dia mohon kepada Allah untuk kehancuran hidup kita, Allah akan terima doanya. Nah, artinya di sini jangan sampai kita disumpahi oleh orang yang kita zalimi. Ya, kenapa? Karena doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jaga lisan kita, jaga sikap kita, jaga tindakan dan perbuatan kita. Jangan kita sakiti orang lain, jangan kita merugikan orang lain, jangan kita menzalimi orang lain, jangan kita menganiaya orang lain. Jangan, karena doa mereka, kalau mereka sudah sakit hati mendoakan, menyumpahi kita dengan berbagai kejelekan dan keburukan,
maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah daripada sumpahan orang-orang yang terzalimi. Jangan sampai kita mendapat sumpahan keburukan semacam itu. Nah, kuncinya jangan kita zalimi orang lain. Nah, kemudian yang keempat, kata Nabi, wa da'watul marid hatta yabra, yaitu doa orang yang sakit sampai dia sembuh. Subhanallah. Orang kalau lagi sakit itu doanya gobul. Makanya kita diajarkan oleh Nabi, kalau ada keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita yang sakit, tengokin, besuk. Besuk. Bukan hanya kita mendoakan si sakit tadi agar sembuh, tapi si sakit tadi manakala doakan kita juga gobul doanya. Bahkan doanya itu lebih gobul dari doa kita. Kenapa? Karena ada jaminan dari Nabi bahwa doa orang yang sakit akan diterima oleh Allah. Selama dia ridha dengan sakitnya, dia tidak mengeluh kepada Allah, dia sabar dan tabah, doanya gobul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ibu jangan sia-siakan kesempatan. Kalau ada saudara kita yang sakit, kerabat kita yang sakit, guru kita yang sakit, sahabat kita yang sakit, kawan kita yang sakit, besok tengokin. Di samping kita mendoakan yang bersangkutan agar disembuhkan oleh Allah, minta juga doanya untuk kita agar segala hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, kata Nabi, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa da'watul akhi li akhihi bil ghaib. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia, di belakangnya, bil ghaib. Jadi bukan di hadapannya didoakan. Jadi kalau kita diam-diam mendoakan seseorang tanpa sepengetahuan dia, itu doa mustajab. Itu doa yang luar biasa. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya tadi saya sampaikan kepada ibu-ibu, ayo mari kita sama-sama saling doa. Saya sekeluarga dari kota suci Makkah Al-Mukarramah mendoakan ibu-ibu yang berada di Jakarta, yang berada di Indonesia ini, walaupun kita berjauhan, tapi silaturahim kita tidak putus. Mudah-mudahan doa saya sekeluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibu-ibu yang ada di sini, yang jauh dari saya sekeluarga. Doakan kita dari kejauhan tanpa sepengetahuan kita. Doa yang semacam itulah yang tidak akan ditolak oleh Allah. Bahkan tolong dicatat, kata Nabi di akhir hadis, asra'u haula'i ijabatan da'watul akhi li akhihi bil ghaib. Dari 5 macam doa tadi, yang paling mujarab, yang paling cepat diterima oleh Allah, justru yang kelima, yaitu doa seseorang untuk saudaranya di belakangnya tanpa sepengetahuannya. Nah, karena itu tolong ibu-ibu sekali lagi jangan lupa doakan kami yang sedang berada, yaitu di kota Makkah Al-Mukarramah, dan insya Allah kami juga akan selalu mendoakan ibu-ibu. Dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibu semua tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, hajatnya digabulkan, penyakitnya disembuhkan. Dan mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk ayahanda kami tercinta, yaitu As-Sayyid Husain Muhammad bin Syihab, dan juga As-Sayyid Fadil bin Hasan bin Yahya, begitu juga As-Sayyid Hamid bin Muhsin Al-Hamid, dan juga untuk ibunda kami tercinta, yaitu Asy-Syarifah Sida binti Ali Muhammad bin Sir Attas, dan juga untuk ayahanda dan ibu-ibu dari seluruh yang hadir tempat ini, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, kerabat kita. Allah Subhanahu wa taala an yataghashahum birahmati wal maghfirah. Nah, begitu juga. Dan jangan lupa secara khusus saya minta kepada segenap ibu-ibu yang hadir tempat ini untuk mendoakan, yaitu besan kami tercinta yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Bafaraj. Allah Subhanahu wa taala an yataghashahu birahmati wal maghfirah. Kita doakan kerabat kita, saudara kita yang sedang sakit, khususnya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, yaitu oleh Syarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan bin Utsman bin Yahya, di mana salah satu guru kita, Ustazah
Tati, istri daripada Ketua Umum FPI, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, yang sejak bulan Ramadan kemarin terbaring sakit sampai saat ini kita doakan Allah subhanahu wa ta'ala an yasfiyaha sifaan ajilan kamilan taman. Nah, jadi kita doakan. Begitu juga untuk keluarga-keluarga kita yang lain yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan doa kita. Sekian ibu-ibu semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari yang berbahagia ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan daripada penerimaan pada majelis kali ini, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثني